Hai guys, ketemu lagi di Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kita akan membahas tema yang sebenarnya penting tapi jarang diperhatikan karena kalian saling mengabaikan guys. Kali ini kita akan mereview tentang bahaya dari seringnya kalian jika gonta-ganti merek oli samping. Kalian pemilik 2 tak pasti tidak asing dengan penggunaan oli samping dan kalian pasti abai dan ingin mencoba-coba oli samping untuk mengetahui performa motor jika diganti dengan oli yang lebih bagus. Tapi jika keseringan, sebenarnya hal ini tidak begitu sehat buat motor guys. Dalam konten kali ini kita akan mengupas tuntas tentang hal itu. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, dan share-nya. Oke guys, lanjut guys. Untuk motor tua seperti Alfa ini guys, atau Sigma atau Gem, pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Namun jangan abai dalam pemilihan oli samping di awal-awalnya guys, karena seperti ketahui bahwa oli samping itu memiliki bermacam-macam keenceran dari jaso FA, jaso FB, jaso FC, dan jaso FD. Jadi kita harus menentukan yang terbaik dan jangan pernah gonta-ganti setelah kita menemukan yang terbaik itu guys. Karena dengan gonta-ganti oli, motor akan cepat mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena berbagai hal guys. Jadi misalnya terjadi di project yang belum selesai ini, dari awal beli dulu itu terjadi kerusakan dari piston dan ring, diakibatkan karena pemilik lama itu mengaku dia mencampur oli samping langsung di tampungan, tapi dia beli di pedagang eceran bensin. Seperti ketahui, pedagang eceran bensin itu menjualnya oli samping pertama tidak berkualitas, dan yang kedua adalah mereknya pasti berbeda-beda dari satu outlet atau satu warung bensin dan warung bensin lain. Jadi sebisa mungkin kalian harus membawa oli samping yang sama di motor kalian guys. Bagaimanapun caranya kalian bisa mengakalinya. Misalkan oli samping kalian kebetulan masih memakai yang ada di tampungan, kalian bisa menggunakan oli samping tersebut secara enak karena tidak perlu membawa. Tapi jika kalian tidak bisa membawa oli samping yang sama, kalian membawa ke botol yang kecil, pastikan selalu ada dalam perjalanan kalian. Karena jika tiba-tiba oli samping kalian bensin kalian habis dan tidak ada oli samping di tampungan, kalian ada cadangan dan tidak perlu mengganti dengan merek oli yang berisiko terhadap mengganggu kerusakan motor itu sendiri guys. Sebelumnya kita jelaskan bahwa oli samping itu terdiri dari jaso FA, jaso FB, jaso FC, dan jaso FD. Apa itu jaso? Jaso itu standar dari oli Jepang guys. Jadi oli di Jepang itu ada standar tentang keenceran oli dan kualitas oli, mulai dari A sampai D. Misalkan mesrannya itu jaso FA. Kemudian yang PTT ini, atau sekarang kalau yang kalian mau pakai harganya 100 ribuan itu motul udah jaso FD, itu full sintetik guys. Nah, semakin ke A atau semakin lama itu oli yang ditimbulkan, efek dari oli yang ditimbulkan itu adalah asapnya banyak guys, dan keraknya banyak karena kental. Jadi mesrannya itu karena kental, itu asap yang ditimbulkan banyak dan kerak yang ditimbulkan banyak. Kemudian kembali ke B, C, D, itu asap yang dihasilkan semakin berkurang dan kerak yang dihasilkan juga semakin sedikit. Tapi kembali lagi hal itu ke kantong guys. Nah, kembali ke tema bahwa kenapa kita dilarang untuk gonta-ganti, karena tingkat viskositas atau tingkat keenceran oli itu beda-beda. Jadi misalkan piston jalan naik turun guys, itu misalkan terbiasa dengan merek ini ya guys, dia akan bekerja berat karena olinya kental. Nah, begitu dia terbiasa dengan kita ganti dengan yang viskositasnya encer, misalkan yang ini jaso FC, dia akan gampang dan ketika kamu nggak punya duit lagi, kamu kembali ke ini, dia akan pelan lagi. Nggak pas kamu punya duit lagi, kamu ganti ini. Nah, itu akan mengakibatkan piston itu kerjanya akan adaptif, susah karena dia sering beradaptasi dan dia akan mengalami sesuatu yang berat nantinya guys, karena dia terbiasa jalan pelan, terus jalan kencang, jalan pelan, jalan kencang, seperti itu. Jadi itu akan menggerus dinding piston dan dinding buring, karena kita tidak
stabil dalam memberikan tingkat keenceran oli dan kualitas oli, jadi seringkali bekerjanya enteng. Terus kita enteng berat. Nah, sebenarnya kita guys, kalau kita olahraga, kita sering olahraga berat, terus tiba-tiba kita nggak pernah olahraga dan olahraga lagi, kita kan pasti akan sakit guys. Misalkan kita keseringannya kita main ke gym tiap hari selama 2 tahun, terus kemudian kita tidak pernah ke gym selama 1 bulan, dan kemudian kita ke gym lagi selama seminggu, badan kita pasti akan sakit-sakitan. Sama guys, seperti itu teorinya. Jadi kalau kita sering gonta-ganti oli, resikonya pertama adalah dinding piston, dan piston itu akan mengalami kerja yang ekstrim karena harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Itu nggak sehat juga. Jadi hal itu bisa mengakibatkan juga di stangnya itu nanti gampang oblak guys. Yang kedua, kerak yang ditimbulkan itu banyak. Jika kerak yang ditimbulkan banyak dan kita tidak membersihkan, maka akan mengakibatkan kotoran-kotoran atau depan itu motor jadi berebut, dan jika kelamaan juga motor juga akan rusak juga guys. Karena apa? Karena tenaga yang dihasilkan itu terhambat, dan kemudian kotoran yang ada di kerak tidak bisa terbuang secara maksimal karena kerak yang dihasilkan dari Jaso FA ini memang banyak guys. Jadi keraknya terlalu banyak, motor tidak bekerja maksimal, performa motor jatuh. Itu paling enteng. Kalau paling susah, misal ini gonta-ganti merek, itu adalah kalian akan mengakibatkan motor piston ambrol atau buring ambrol gara-gara dia diajak untuk bekerja ekstrim, karena gonta-ganti merek tersebut mengakibatkan adaptasinya, sekali lagi adaptasi motor itu dipaksa untuk selalu beradaptasi, berkurang tenaga atau berkurang torsi, berkurang top speed. Itu sangat-sangat nggak nyaman nantinya guys. Oke, maka saya sarankan buat kalian untuk menghindari motor kerusakan yang lebih banyak akibat gonta-ganti oli, jika kalian sudah menemukan satu merek oli yang enak, misalkan kalian memang sudah enak dengan Mesran ini, sudah pakai saja. Atau jika kalian sudah enak dengan PTT, sudah kalian pakai saja. Kecuali kalian merasakan, oh aku pakai Mesran tapi asapnya terlalu banyak, aku mau ganti yang asapnya sedikit tapi kira-kira harganya hampir sama. Nah, misalkan kalian sudah nyoba satu, cari referensi di tempat lain, misalkan kalian pakai Evalup, udah pakai Evalup lah, karena jika gonta-ganti itu tidak baik buat motor kalian. Sebisa mungkin jika kalian mencoba-coba oli untuk mencari mana yang pas dengan motor kalian, lakukan dengan segera. Kemudian setelah pas, jangan pernah gonta-ganti oli lagi guys, kecuali jika kalian merasakan tidak nyaman. Oke lah, 2 atau 3 bulan atau bulan ganti, tapi jedanya jangan terlalu sering guys, karena itu akan gak sehat juga. Oke, rasanya cukup sekian konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.